Matahari, sesuatu di alam semesta yang sangat besar dan punya pengaruh begitu signifikan terhadap planet-planet yang mengelilinginya. Sebelum dunia tampak begitu modern, orang-orang kuno telah begitu banyak memuji kebesaran matahari. Banyak kepercayaan tersebar di dunia ini yang sangat terpengaruh pada kedikdayaan matahari, salah duanya seperti Shinto dan para penduduk Mesir kuno. Matahari pun telah menjadi sebuah simbol kekuatan dan keabadian. Dalam cerita fiksi yang sering kita nikmati setiap minggunya, kekuatan matahari benar-benar mendapat perhatian khusus dari para kreator, seperti Luffy dengan God Nika, Veitan dengan Pain Parker, Escanor dengan Cruel Sun, dan bahkan sebagian fans Superman percaya kalau dia mendapatkan kekuatannya dari matahari. Sekarang mari kita kembali, pertanyaan seperti apa yang akan terjadi jika matahari kehilangan sinarnya? Jawabannya sudah cukup untuk membuat kita kehilangan harapan. Bahkan di dalam salah satu kepercayaan agama, matahari juga menjadi salah satu pertanda tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tapi apa yang telah kita perbuat saat ini? Teramat memalukannya kita, betapa kakunya hidup kita sekarang, mengingat kita selalu berharap untuk menjadi orang yang begitu serius, untuk peduli dengan hal-hal yang tampak lumrah seperti politik, perdebatan, dan uang. Kita menjadi begitu jauh pada sesuatu yang begitu dekat dengan kita. Sesuatu itu adalah matahari. Maka saya ingin mengajak semuanya untuk merasakan kembali kerinduan akan matahari, yang bertumbuh dalam jiwa kita, sesuatu seperti intensitasnya, kehangatan yang melingkupinya, perhatiannya, kebaikannya, dan manfaatnya bisa selalu kita syukuri dalam hidup ini. Ya, memang tidak semua tempat memiliki keberkahan ini, karena adanya perbedaan iklim pada setiap daerah. Tentu saja tidak mudah mengatasi cuaca dingin, di kutub utara sana atau di selatan yang jauh di mana setengah tahun bisa terasa menyedihkan, kita bisa hidup berbulan-bulan dengan jaket tebal berlapis-lapis dan sepatu bot yang berat. Kehidupan semacam itu, jika dilakukan dalam jangka panjang, adalah beban yang menyakitkan. Dan saat musim hujan, sulit untuk tidak menangis di dalam hati ketika musim hujan tiba, dan kita tahu apa yang akan terjadi dalam 5 bulan ke depan jika sungai tempat kita tinggal tampak kotor penuh sampah. Matahari memiliki arti penting dalam memperbaiki banyak ketidakseimbangan dan penyakit. Dengan tenang, ia mengatakan kepada kita untuk tidak terlalu takut, tidak terlalu bekerja keras, dan tidak membiarkan rencana besar masa depan merampas kepuasan saat ini. Ia mengajak kita untuk berhenti menjadi begitu agresif dan terlalu defensif. Ia adalah agen dari diri kita yang lebih baik, lebih mudah dan pengertian. Matahari selalu ingat, dan tidak akan membiarkan kita melupakan pada sesuatu yang begitu penting, pada seberapa besar kita ingin, dan tahu bagaimana cara menjadi baik, bersyukur, dan bahagia. Pentingnya sinar matahari terletak pada kemampuannya untuk menyentuh jiwa dan menyehatkan pikiran kita. Cahaya dan kehangatan matahari memberikan dorongan bagi kita untuk bersikap lebih ramah, lebih dermawan, dan lebih bahagia. Saat kita terkena sinar matahari, kita merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri, sesuatu yang mengingatkan kita akan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Sayangnya begitu mudah dan seringkali kita melupakan betapa pentingnya matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirnya yang begitu layak untuk kita syukuri, rayakan dan cintai, malah sering kita abaikan karena kita begitu egois pada kehidupan. Sudah terlalu sering kita sibuk dengan kesibukan dan tuntutan hidup modern, yang membuat kita terjebak dalam rutinitas dan tekanan. Kita lupa betapa pentingnya meluangkan waktu untuk menikmati sinar matahari pagi, merasa hangatnya di kulit kita, dan menghirup udara segar yang menyegarkan jiwa sambil menyeruput teh hangat di pagi hari. Lantas pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat menghidupkan kembali hubungan kita dengan matahari? Salah satu caranya adalah dengan lebih menyadari akan manfaatnya, dan memberikan prioritas pada waktu kita di luar ruangan terbuka. Kita dapat mengatur kembali jadwal harian kita agar mencakup waktu untuk berjalan-jalan di taman, berolahraga di luar ruangan, atau hanya duduk di bawah sinar matahari sambil menikmati momen ketenangan. Dengan hal ini, harapan kami kita bisa kembali pulang pada ketenangan jiwa yang penuh dengan perasaan syukur dan terpenuhi. Matahari dapat menjadi pengingat yang baik bagi kita, agar mau untuk terus-menerus memahami tentang nilai-nilai yang penting dalam hidup kita. Matahari mengingatkan kita akan kebaikan, kesederhanaan, dan kehadiran yang tulus. Ia mengajak kita untuk melihat jauh melampaui tuntutan materi dan kesuksesan eksternal, dan mengarahkan fokus kita pada kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Saat kita telah benar-benar memahami betapa hangatnya matahari, hal ini sama saja dengan memberi kita kesempatan belajar untuk menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan kita.
Kita belajar untuk bersyukur atas hal-hal sederhana seperti keindahan alam, kebahagiaan dalam hubungan kita, dan rasa syukur atas hal-hal yang kita miliki. Matahari merupakan pengingat yang baik bagi kita, agar tidak terus terjebak dalam siklus konsumsi tanpa henti. Tetapi harus lebih menghargai apa yang sudah ada di hadapan kita. Jadi, mari kita buka hati dan menjemput sinar matahari, agar kita dapat hidup dengan penuh kebahagiaan dan kebermaknaan. Salam positif.